Baik, obat bius adalah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Coba setelah baca ini, coba Anda yang paling dendam dulu, angkat tangan dulu. Siapa yang paling dendam? Coba, ayo. Oh, dibayangin siapa? Bayangi. Sekarang bayangi. Sekarang saya kasih obat. Setelah Anda menelan obatnya baginda Nabi ini, Anda akan mulai reda. Obat baginda Nabi, resep obat biusnya adalah bunyinya begini. Hadis Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang yang mendoakan orang lain. Seseorang mendoakan orang lah, yang orang itu tidak ada di hadapannya. Bukan di depannya, bukan. Orang di tempat yang jauh. Atau kita lagi berselisih. Silang pendapat, selisih tadi, permusuhan tadi. Itu dianggap tidak ada di hadapannya. Kalau kita mendoakan orang itu, malaikat mendoakan. Kamu dapat duluan. Kemudian kalau kita baca hadis ini, para ulama mengatakan, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh Allah. Yaitu doa dengan cara memantul. Doakan orang lain, maka Allah akan kabul untukmu lebih cepat. Lebih cepat daripada kita pergi ke multazam, tapi hati kotor. Dan seterusnya. Maka pahami makna ini. Jadi kalau Anda punya hajat yang berat dan sebagainya, kok kayak susah dikabul karena kita banyak dosa dan sebagainya, cari orang yang kurang ajar, yang jahat pada kita, doain. Dengan doa kebaikan untuknya, maka Allah akan kasih untuk kita. Yang ngomong Nabi, hadis sahih, yakin atau tidak yakin, kan gitu. Harus ya, yakin. Maka kalau Anda punya masalah dengan seseorang, Anda harus lumayan. Kalau Anda diganggu sama orang, wah alhamdulillah ada yang ganggu saya, nanti malam awas ya. Nanti malam sholat 2 rakaat, ya Allah semoga rizkinya banyak. Berarti kita tak punya duit nih. Ya Allah rizkinya banyak, semoga panjang umur. Kita doakan dengan doa kebaikan. Karena dengan mendoakan dia, maka Allah akan beri kepada kita. Sehingga hadis ini dikatakan, ini pembersih hati juga. Orang begitu mudah melepas dendam itu. Kita doakan. Karena apa? Dengan saya mendoakan dia, saya mendapatkan lebih dulu dari ini. Kita mendapatkan lebih dulu. Bahkan ini setelah kami mendengar ini dan dari guru-guru, kalau kita punya hajat dan besar itu nyari orang yang jahat sama saya. Tapi nggak ada pusingnya, nggak ada. Kalau ada yang jahat, ada yang ganggu, langsung kita jadikan. Karena ngadep pada Allah malu, banyak dosa banget, ibaratnya gitu. Tapi mau ada yang ganggu, ya Allah, aku diganggu oleh dia, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak pada dia. Baik, Anda hayati sejenak. Kira-kira sudah masuk atau belum obat biusnya? Sudah mulai kerasa kan? Anda pengen dikabul atau tidak doa Anda? Kalau tidak mau dikabul, ya sudah. Anda jangan dengar ini semuanya. Kita semua punya hajat. Dan indah setelah itu kita mendoakan. Dia jahat sama kita. Bahkan mungkin kalau kita diasut, ambil kamera, waktu mendoakan di hari pertama kayak muka kita jelek banget. Mungkin hari kedua sudah mulai lembut. Hari kita sudah mulai tampak cerah. Hari kelima sudah mulai, ya Allah, panjangkan umurnya dia, ya Allah. Tersenyum. Dan jangan mendoakan orang dengan doa kejelekan. Anda akan rugi. Ya, Masya Allah. Karena mendoakan doa kejelekan khawatir menjadi kebiasaan kita. Mendoakan doa kejelekan mengutuk. Baik. Sudah mulai masuk obat biusnya? Insyaallah sudah. Kalau belum nanti saya kasih tambah dosisnya lagi. Ada dosis tambahannya? Oh, ada banyak. Bentar lagi nanti kita sambung. Buya, insyaallah tadi. Baik, ada masih banyak nanti perlu dijahit juga kan ini. Allah. Operasinya ada jahit juga, ada perlu dilap dibersihkan, kemudian nanti ada penyembuhnya insyaallah. Makanya ilmu terus berjalan. Itu tambah. Ada begini. Ada gambaran suatu ketika nanti di akhirat Anda resapi, nanti Anda akan faham mana ini. Di padang mahsyar nanti begitu dahsyatnya padang mahsyar. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun di sana. Orang-orang yang tidak beriman itu sampai berkata begini, ya Allah, masukkan kami ke neraka. Keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk ke neraka. Tidak ngerti kalau di neraka lebih pedih. Karena begitu dahsyatnya di padang mahsyar. Itu baru di mahsyar. Di mahsyar. Akan tapi saat itu ada yang menyeru. Allah Jalla Jalalu menyeru. Bagaimana seruannya? Indah sekali. Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa benci dendam tadi karena aku, yang kerjaannya memerangi benci dan dengki karena aku, mana mereka? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan khusus yang tidak ada perlindungan kecuali dariku. Kalau di dunia memang kerjaannya memerangi benci dengki tadi, seperti yang kita ceritakan ini tadi, tiba-tiba mendengar seruan itu. Kemudian secara otomatis akan berkumpul. Akan berkumpul orang ini mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Setelah itu akan diizinkan untuk meluncur ke surga laksana kilat. Laksana kilat. Dan Allah Maha Adil.
Ingat, siapapun yang berbuat zalim di dunia akan dibalas nanti di akhirat. Sebelumnya saya akan tanya, pernahkah Anda mendengar orang yang sangat luar biasa pendendam sampai berkata begini, demi Allah saya tidak ridho, tidak rela, sampai kiamat akan saya tuntut. Pernah dengar? Masya Allah, seram tadi orang itu, menyeramkan orang itu. Jika itu calon mertua, batalin. Jika itu calon menantu, batalin. Ya Allah. Orang menakutkan dia. Dia orang yang menyimpan dendam itu. Sampai akhirat, saya tuntut nanti di akhirat. Menakutkan itu. Nah, orang itu karena tidak paham tentang akhirat. Nah, dan ingat, keadilan Allah akan berlaku. Ahkamul hakimin. Jika di dunia ada orang yang berbuat zalim, tahu tidak tertangkap, maka terlepas, bebas, maka di akhirat akan ada. Sampai ayam jago yang zalim dengan ayam jago yang lain diizinkan bangkit untuk membalas. Dan kita pun diizinkan. Makanya kalau ada orang zalim kepada kita, saat itu diizinkan. Kau tuntut, tuh, silahkan. Diizinkan kita untuk menuntut. Maka sungguh kezaliman kezaliman di dunia ini menjadikan gelap nanti saat itu. Kemudian saya bayangin, saya diizinkan menuntut. Ada orang berbuat salah pada saya dan saya simpan, akan saya tuntut nanti di akhirat. Akhirnya apa? Saya mencari fulan, kau berbuat gini kepadaku dulu, kau berbuat begini terus. Saya baru ngomong begini, selesai, saya noleh. Rombongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah sudah masuk surga. Allah. Saya ketinggalan saya. Maka dengan begitu saya berpikir, mending saya maafkan di dunia saja deh, biar saya nggak ketinggalan. Terlambat, Bu. Terlambat saat itu, kita saat ini mau ada. Jangan sampai nanti kita sibuk untuk ngurus itu. Sudah kita maafkan hari ini, akan jadi pahala melimpah buat kita. Kita maafkan. Kita maafkan dia, umat Nabi Muhammad. Apakah kita rela dia masuk neraka? Kan begitu. Kemudian kita jangan sibuk nanti. Kita maafkan. Dosisnya sudah masuk ya, agak. Kemudian juga ada hal yang betul kita lakukan. Kalau Anda marah dengan seorang, jangan biasakan marah Anda ikuti dengan ketidakbaikan. Mungkin begini, kalau Anda marah dengan seorang, contoh saja ini bukan obat, ini saya lap lagi, saya bersihkan ini sisa-sisa darahnya. Tanda kalau Anda masih marah dan sebagainya, Anda biasakan, aduh orang itu kurang ajar banget, tidak baik. Anda kirim hadiah. Saya kasih 500 ringgit, 300 ringgit, 1000 ringgit. Anda, kalau Anda marah sama seseorang, Anda kirim duit. Kalau Anda tidak reda, saya ganti uangnya. Karena apa? Dengan kebaikan itu akan Allah beri sesuatu. Saya marah dengan kurang ajar banget dia. Saya kirim hadiah. Akan reda hati kita. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Sudah saya lap bersih semuanya. Jika mendoakan, merenungi makna ini, kemudian juga beriah. Makanya dikatakan Nabi, tahabu, beri hadiah agar muncul cinta di hatimu. Setelah itu hidup Anda yang indah. Lalu masuk Ramadan dengan enak, dengan cinta. Yang lalu amal yang lalu diterima dan kita diampuni oleh Allah. Lalu karena kita diampuni, beribadah semangat. Dan amal kita di Ramadan juga diterima oleh Allah. Kemudian kenyataannya dalam hidupnya apa? Indah di dunia. Nggak punya musuh. Dan saya setelah merenungi kisah kayak tadi, saya katakan kalau ada orang berbuat jahat kepada saya, sudah saya maafin deh. Yang mencaci, kalau saya maafin deh, saya mau nuntut deh, maafin. Jangan dihukum dia ya Allah. Bahkan selalu dalam panjat doa kalau Anda dengar, saya rindu orang yang berbuat jahat sama saya itu, ampuni Allah, beri hidayah dan menjadi baik. Sebesar apapun kejahatannya, ya Allah berikan kebaikan, ampuni dia. Jadi bahasa yang doain jelek, sama-sama dikabul. Kan doa yang baik. Ya Allah. Seperti itu. Ini yang harus kita hadirkan menyambut Ramadan. Jangan menyambut Ramadan hanya teriak-teriak saja, tarhib Ramadan, teriak-teriak di ini. Ini memahami makna ini. Kemudian setelah itu tadi yang disampaikan, bahwasanya kita mempersiapkan yang lain. Tentu mushaf kita siapkan, sejadah, membersihkan ini, belanja yang baik dan sebagainya. Itu adalah mengikuti itu semuanya. Sehingga setelah masuk Ramadan pun kita masih waspada, begitu pelitnya waktunya, sehingga tidak mudah digunakan untuk yang lainnya. Megang HP saja mungkin betul-betul jika darurat. Ya Allah. Ini sayang, darurat. Tapi kalau hati masih keras, lihat baca Quran 5 menit, lihat handphonenya 1,5 jam. Ya Allah. Nah ini bakal kita saat ini. Tapi ingat, semua dari kita itu bermacam-macam. Tapi kita bisa terus meningkatkan suara ini, semoga ini para kekasih Allah. Jadi mulailah kita dengan apa? Dengan yang kami sampaikan tadi, memohon ampun yang serius kepada Allah dengan dosa-dosa. Dan ingat, saya lupa tadi, dosa kepada Allah tanda diampuni oleh Allah apa? Anda tidak senang menceritakan dengan hamba Allah. Yang pernah terpeleset dalam zina, jangan ceritakan pada siapapun dari hamba Allah. Yang punya masa lalu jelek, jangan ceritakan. Cukup Allah yang tahu. Nah, kemudian urusan dengan manusia, ya, ingat, sudahlah, jangan Anda turuti hawa nafsu Anda. Anda bahagia, Anda harus bahagia.
Anda harus senang. Di dunia jadikan kayak di surga. Amin. Ini yang diajarkan Nabi. Cuman kadang kita tidak mendengar Nabi. Kita lebih senang berantem dengan sanak, kerabat, saudara, dan sebagainya. Kita lihat orang dendam itu capek. Orang marah itu capek, dendam. Lihat tetangganya bangun rumah sakit hati, beli kereta sakit hati, dan seterusnya. Akan tapi orang hati baik, tetangga bangun rumah senang, kereta senang, padahal tak keluar duit. Begitu mudahnya senang bagi orang yang hati bersih, Masya Allah. Amin. Baik, mari kita tutup dengan memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah.